adalah yang disebutnya sistem 4-way. 3-way-nya ini menggunakan merek Hertz Audio dan ditambahkan super tweeter dari Sony. Yang satu ini adalah UTX ya, M08S. Lalu di bawah sini ini kita tambahkan controller. Ini subwoofernya, mereknya adalah Hertz Audio. Dibikin serata mungkin tuh. Ini rata banget bahkan. Hai Sobat Amazing, kalian sedang menonton channel YouTube Cas Audio yang membahas otomotif dan audio mobil. Nah, saya mau bahas mobil di belakang saya ini adalah Innova Zenik terbaru yang kemarin part 1-nya sudah kita spill, sudah kita informasikan mulai dari pemasangan peredam dan target barang-barang yang akan dipergunakan. Ini secara global saya ceritakan dulu bahwa mobil ini adalah bagian dari perencanaan kalau suatu saat mau turun kontes lagi. Karena pemiliknya itu sang hobi kompetisi, tapi sayanya yang sudah males-malesan nih, udah 6 tahun lebih nggak pernah ikut tanding. Nah, mobil ini karena mobilnya baru banget, dia sebagian pindahan barang, kepengen dirakit kembali dan mulai kita kerjakan. Nah, hari ini sudah selesai. Jadi saya mau review dan saya ceritakan barang-barangnya ada di mana saja, mereknya apa saja, dan pembuatan pilarnya dengan sistem 4-way itu seperti apa. Serta pemakaiannya kalau perlu saya sampaikan juga. Oke, langsung aja kita akan kepoin ke mobil untuk melihat-lihat, siapa tahu kalian tertarik bisa ikuti sistem seperti ini. Yuk, come on. Ini dia nih. Jadi mobil ini kemarin sudah kita jelaskan tentang peredam. Yang pertama, peredamnya kita pasangkan yaitu peredam yang sangat ringan, ESP Light, dengan bobot per lembarnya hanya 700 gram. Sedangkan peredam yang normal beratnya itu bisa 1,4 kg. Nah, mobil ini memerlukan 50 lembar lebih, bisa 58 atau 57. Nah, kalau dihitung-hitung hampir 1 kuintal itu, tapi ini tidak. Karena hanya 700 gram, berarti hanya 30 kilo lebih. Nah, sangat efektif terhadap bahan bakar. Nah, ini mobil ini dipasangkan 3 layer di bagian dalam. Layer 1, layer tengah, sampai door trim. Kemarin sudah dikasih lihat. Nah, secara total itu berarti dipasang sampai inner fendernya. Nah, sekarang saya mau ceritakan audionya nih. Prosesornya menggunakan Alpine PXE 120/8. Jadi 12 channel dengan power ampli-nya 8 channel. Dan ditambahkan power Sony Hi-Res. Nanti saya ceritakan, ada di belakang. Nah, DSP-nya itu di bawah konsol box, di dalam maksudnya. Untuk bawah bangku ini clean, gak ditambahkan apa-apa. Ini kabelnya adalah pindahan dari mobil yang lama menggunakan kabel DLS. Nah, untuk speakernya, ini adalah sistem 4-way. 3-way-nya ini menggunakan merek Hertz Audio dan ditambahkan super tweeter dari Sony. Sekarang tak kasih lihat bentuk box beserta penempatan powernya. Ayo, kita ke belakang. Ini ada di sebelah sini, ya, dibuka. Nah, ini dia nih. Ini mobil ini enak ya, sudah menggunakan power backdoor. Oke, langsung dilihat. Ini subwoofernya, mereknya adalah Hertz Audio. Dibikin serata mungkin tuh. Ini rata banget, bahkan ini headrest masih bisa masuk di sini. Jadi headrest cadangannya nih ya. Kita mau kasih lihat. Nah, tuh. Innova Zenik. Jadi tentunya sangat minimalis tempatnya buat teman-teman yang anti dengan yang namanya box. Kalau mobilnya Zenik seperti ini, bisa menggunakan slim subwoofer. Salah satunya adalah merek Hertz Audio. Subwoofer tersebut ukurannya sangat semok ya. Nih, sambil dikasih lihat dulu. Tuh. Bentuknya sangat indah, sangat pede banget deh. Ini barang sangat keren banget dan tidak butuh kubikasi besar. Ruangannya itu cukup kecil, nggak nyampe 0,6 itu sudah maksimal. Berikutnya, selain subwoofer, kita mau jelaskan penempatan power Sony nih. Tinggal saya angkat. Di sini. Tuh, ada di bawah ya. Enak penempatannya tuh. Nah, tuh. Kita letakkan di sini, ini Sony monoblock dan ini Sony 4 channel. Nah, kita mau angkat tuh. Kasih lihat ya. Tuh. Simple aja pengerjaannya, nggak repot-repot. Saya pasang lagi.
Ya, jadi penempatannya nggak neko-neko karena pelanggan kita sekarang banyak banget yang maunya minimalis tapi suaranya keren abis katanya. Yang penting suaranya bos katanya. Oke siap, yang penting budgetnya nyampe. Nah ini kalau ngomong budget ratusan lah ya. Saya bukan mau ngebahas budgetnya, tapi saya ceritakan nih. Subwoofernya di 8 jutaan. Monobloknya zaman dulu itu sudah 8 juta satunya. Ini ada 2. Lalu prosesor Alpine-nya aja udah kelihatan harganya. Ya udah 24 jutaan. Nah itu udah berapa tuh? Udah 50 lebih. Belum ditambah lagi peredam full. Peredamnya ini kalau peredam ringan begini total 22 juta. Saya nggak jelasin harga detailnya, tetapi karena sebagian barang-barang lama, jadi untuk belakang tadi udah saya sebutkan dan nanti saya ceritakan untuk triway-nya. Triway-nya ada di depan, kita mau bahas-bahas dulu. Yang pasti kita sekalian mau untuk tes denger. Hasilnya seperti apa? Pasti kalian bisa kaget ya. Kita ke depan sekalian nanti tak ceritain harga speakernya berapa. Sekarang saya di dalam mau menceritakan dudukan ya. Jadi untuk 2 barang ini, yang satu ini adalah UTX ya, M08S sebagai pemutar musiknya. Lalu di bawah sini ini kita tambahkan controller. Jadi kalau di Alpine zaman dulu disebutnya RUX. Nah sekarang juga sama tuh, RUX-C 810 tuh saya kelet nih. Ini masih baru banget ya. Tuh. Nah untuk controller ini sebagai master volumenya. Jadi semua pemakaian musik kita tinggal puter-puter aja di sini untuk volume. Dan juga bisa panggil preset memori. Caranya begini. Kita tekan ya, tahan. Nah, muncul optical, koaksial dan bluetooth. Kita nggak pakai, misalkan kita mau tekan lagi high input, aux dan off. Kita tekan lagi volume. Ini volume sub maksudnya ya. Lalu tekan lagi, ini preset memori. Nah, untuk sekarang di memori 1. Nah, ini ada saya simpan memori 1, memori 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah sesuai dengan kebutuhan. Nah saya ceritakan dulu. Memori 1 ini sudah kita save sesuai dengan request pemilik mobil. Karena pemiliknya ini sang penghobi yang dulu itu bolak-balik ikut tanding bersama kita. Dulu menggunakan mobil Veloz ya, Veloz yang lama. Dan sudah sekitar 7 tahun nggak pernah kompetisi lagi. Ini beli mobil baru. Nah mobil baru ini niatnya katanya juga kepengen nih, yuk kapan kita tanding lagi, ayo saya bilang, cuman malah sayanya yang nggak sempet tapi dianya juga sibuk nyari duit ngurusin bisnisnya. Nah untuk mobil ini kita sudah mulai prepare ya, apakah nanti bakal diturunkan atau tidak. Yang pasti pertama dari pembuatan housing. Nah saya mulai kasih lihat nih, dari pembuatan housing ini udah kita siapkan, yaitu dengan menggunakan housing aluminium. Lalu Twitternya juga dibikin rumah juga, walaupun sebetulnya ini lebih estetiknya biar dapet ya. Kalaupun tidak masalah. Kalau ini housing mid-range ini sangat perlu. Karena di housing mid-range inilah yang menentukan baik atau tidaknya sebuah mid-range bekerja. Karena di dalam mid-range itu kan butuh ruang yang cukup, ruang resonansi. Kalau perlu untuk 3 in kadang bisa sampai 300 mili atau 600 mili, tapi biasanya terbentur dengan ruangnya sudut mobil. Nah ini dengan ukuran segini ini sangat ideal. Ini hampir 600 mili ya, jadi setengah liter lebih. Nah ini perhitungannya yang kita buat seperti ini. Nah kembali lagi ke tentang memori. Kalau memori 1 di mobil ini kita bikin untuk sang penghobi sebagai driver. Jadi kalau saya mendengarkan musik sambil nyetir nih seperti ini, harus menikmati kesan panggung yang indah, dimana penyanyinya di tengah, lebarnya dapat, tinggi panggungnya dapat. Nah soal tinggi panggung itu dibantu atau ditentukan oleh letak daripada driver. Contohnya ini Twitternya kita letakkan di posisi paling atas. Ini sangat memudahkan untuk membuat suaranya nanti menjadi tinggi. Nah ini yang kita duduk seperti ini, patokannya adalah pandangan mata. Sebetulnya ukurannya adalah telinga.
Nah, selalu dalam saya mengukur sebuah mobil untuk mendapatkan kesan panggung yang tinggi kalau untuk kompetisi, biasanya saya ngukurnya kira-kira saya naikkan sekitar 10 sentian nih. Nah, naik segini karena saya tergolong yang pendek ya, cuman 160 cm. Kadang juri ada yang 175, 180. Jadi kalau jurinya segini atau malah segini nih, sampai naik-naik begini ya. Segini, ini artinya nanti menurut juri panggung kita di bawah karena patokannya adalah telinga. Tapi kalau saya segini, nah ini pas. Tapi kalau saya duduk normal karena saya lebih rendah, ini lurusnya itu satu alis ya kira-kira nih sama saya. Makanya saya bikin satu alis kalau saya duduk searah maksudnya. Tetapi kalau juri yang lebih tinggi pasti bilangnya ini pas. Nah itu tujuannya seperti itu. Selanjutnya nih, preset 1 tadi untuk penghobi. Sebagai driver, kesan panggungnya bagus, suara subwoofer terkesan di depan kita, dan tidak ada instrumen di sekitar kaki, tetapi harus di kesan panggung yang tinggi tadi. Serta positionnya harus left, right, center itu harus tepat pada posisinya, bahkan left center dan right centernya. Jadi di dalam sebuah hobi itu kalau dinikmatin ya seninya banyak banget. Nah itu tantangan kita sebagai tuner untuk membangun mobil agar kesan panggungnya hidup, musicality-nya bagus, tonalnya juga ideal. Nah untuk preset 2 ini saya siapkan untuk kalau beliau pakai sopir lalu pengen duduk di sebelah kiri depan ya. Jadi tinggal pencet memori 2, nanti posisi panggungnya akan terbalik. Kita settingnya seperti itu. Jadi ada fase yang dibalik, ada TA yang diukur juga. Nah, memori 3 itu saya bikin untuk di bangku tengah sebelah kiri. Karena beliau suka pakai sopir kalau perjalanan mondar-mandir karena mobilitasnya tinggi ya. Dia menikmati musiknya di belakang sebelah kiri. Nah, dan memori 4 itu saya bikin rata-rata. Jadi tetap melakukan time alignment, TA tetapi dibikin tidak fokus di mana. Tetapi semua tempat duduk bisa mendengarkan dengan ideal. Nah, artinya kurang lebih seperti apa sih dibikin rata-rata ya? Anggapnya kalian masuk mobil yang tergolong enak tapi standar. Misalkan masuk ke mobilnya Mazda CX-5. Nah, itu kan bassnya enak tuh. Tapi tidak bisa mendengarkan kesan panggung. Nah, itu saya bikin seperti itu. Nah, untuk 56 di mobil ini saya jadikan backup karena beliau bukan tipe yang jedak-jeduk. Jadi kalau pengen sedikit bassnya besar tinggal main dari menu volume subwoofer. Nah itu saya bikin untuk backup. Jadi memori 5 dan 6 dibikin backup, di copy dari memori 1. Nah ini enaknya menggunakan sistem yang memiliki controller dan bisa dirubah-rubah. Jadi kalau kita penghobi sesekali pakai sopir bikin seperti ini. Tentunya untuk jasa tuning setiap mobil beda ya. Kalau prosesornya canggih, channelnya banyak, maunya banyak, berarti hapengnya harus banyak. Itu dia. Sebelum tes denger, ada satu hal lagi yang belum saya bedah nih. Buat teman-teman mungkin sebagian melihatnya aneh ya. Kok ada di atas saja ada 3 nih. 3 kanan, 3 kiri. Ada super tweeter, ini dari Sony. Lalu ada tweeter dan ada mid-range. Nah ini dilihatnya kok aneh banget ya katanya. Nah benar, kalau buat yang tidak paham dan tidak mengerti tentang tata letak suara dan keindahannya sebuah audio, baik di mobil atau di rumah, pasti nggak akan senang. Begitu juga di rumah, speaker banyak amat sih, gitu. Udah ngoceh duluan, apalagi perempuan tuh ya. Ini bicara hobi ya, kita bukan sok-sokan, wah ini sistem mahal banget atau begini, enggak. Saya berbagi informasinya. Jadi ini adalah yang disebutnya sistem 4-way atau 4-way, 4 jalur. Yaitu super tweeter, lalu ada tweeter, lalu ada mid-range, lalu ada mid-bass ini yang dipasang di bagian pintu, ada di bawah. Nah ini disebutnya 4-way speaker. Nah ini sistem begini makanya butuh DSP 12 channel, yaitu 4-way untuk depan alias 8 channel, dan pintu tengahnya main pasif ya, tweeter mid bass kanan kiri. Jadi
8 tadi depan, 9, 10, 11, 12 itu di link untuk ke monoblok. Jadi total bermain 11 channel, tapi sebetulnya total speakernya adalah 13 channel karena ada two-way belakang tapi mainnya pasif. Nah ini nih, ini buat kalian yang hobi sound quality, solusi yang sangat saya sarankan adalah menambahkan player high res. Bisa model seperti ini dari Alpine, atau kalian yang hobi di home audio biasanya DAP ya. Ini saya mau jelaskan, dengan adanya speaker sampai 4-way di bagian depan, tentunya juga tuningnya nggak boleh sembarangan. Nah, tuningnya itu harus tahu betul idealnya berapa kilohertz untuk sebuah super tweeter. Nah, di Sony ini kalau saya paling rendahnya di cutting di 17K, di 17.000 kHz. Nah, bedanya super tweeter ini mampu mengeluarkan frekuensi tingginya. Dengan format-format high res biasanya butuh seperti itu. Jadi 17 kilo sampai 40 kHz itu disiapkan, dibunyikan di sini. Nah, untuk tweeter ini saya cutting di 4 kilo ya. 4 kilo atasnya di loss. Jadi nanti atasnya nyambung dengan super tweeter. Nah, untuk mid range saya bikin bandpass. Ini untuk sistem ini saya cutting di 360 Hz HPF atau high pass, dan di cutting low pass 2000 Hz atau LPF. Nah, ini cuttingannya. Nah, untuk mid bassnya saya cutting di 60 Hz HPF dan di 360 LPF untuk low passnya. Nah, slope-nya rata-rata ini saya main di 18 decibel minus. Nah, sekarang saya mau tes denger ya. Pertama untuk meyakinkan apakah posisinya sudah baik, yaitu dengan lagu seperti biasa, track 5 dulu. Far, center, mid, center, far, mid. Ini begitu denger testing position itu gokil. Pertama suaranya berbobot ya, fokusnya dapet, posisinya baik. Far, center, mid, center, far, mid. Nah, mid itu, mid pertama di depan lurus penumpang, kalau mid yang kedua di lurus setir nih, mundur ya. Itu lokasinya. Nah, ini bisa menentukan posisi dan tidak ada sumber suara yang dari bawah. Nah, biar kalian gak bingung, saya kasih video ilustrasi berikut ini. Far, center, mid, center, far, mid. Nah, video tadi adalah yang kedip-kedip, itu yang maksudnya yang saya tunjuk. Itu ada di situ. Dan saya kasih tahu, waktu saya rekam, itu direkam secara langsung tadi ya yang saya tunjuk. Tapi kalau yang kedip-kedip yang ada warna hijau, itu adalah hasil rekaman yang di mixing. Jadi kalian bisa mendengarkan dengan headphone atau earphone atau sistem stereo yang ideal. Nanti bisa merasakan far kiri, far kanan, center. Lalu ada mid 1 dan ada mid 2. Jadi ada di antara center dan left, lalu di antara center dan right. Nah, ini udah, saya langsung menuju ke track yang lainnya nih. Beberapa lagu yang ada di fitur sini aja deh. Oh, it's not warm when she's away. Rasanya nggak mau turun nih kalau udah begini. Tapi lagu lain lagi. I got a home built in that yonder city, good Lord, and it's not made by hand. J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. Asik banget ya, panggungnya hidup, instrumennya jelas, jadi ada tung tak tung tak tung 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 tak tung tak tung tung, baru tengahnya nyanyi. Itu kita bisa merasakan letak semua instrumen itu ada di mana. Jadi kalau memang rekamannya yang tung tak di sini, yang tung-tungnya di sini. Nah, saya ngejelasinnya nggak lucu ya. Memang begitu tadi, tung tak tung 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 tak tung tung. Jadi bergantian. Nah, sama ada simbal itu diem aja, asik banget. Nah, ini sebuah sistem yang akhirnya kalau settingnya itu sudah ditemukan, itu bisa mendengarkan detil-detilnya.
Apalagi ini menggunakan sistem 4-way. Tentunya untuk mendalami ke ranah yang seperti ini, tidak semua orang langsung bisa paham. Biasanya para penghobi pun belum tentu keluar duit ratusan juta memahami sampai ke sini. Jujur aja. Jadi karena kita itu termasuk orang-orang yang konsumtif. Nah, audio kalau hobinya benar-benar sudah dinikmati itu wah indah banget. Samalah kalau orang yang hobinya misalkan main golf ya, olahraga atau main sepeda, itu mau berapapun alatnya pasti dibeli. Nah, yang suka minuman kopi gitu, mau secangkir 3 juta, 5 juta dicoba sama mereka gitu. Ini seru, sesuatu yang seru. Nah, lagu yang belum adalah lagu yang biasa dipakai nih. Lagunya Amazing Gang nih, kita dengerin. Wah, terang banget. Pianonya dengerin. Tung 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 tung. Hai sobat Amazing. Ini ya, lagu ini itu benar-benar kesan panggungnya itu kayak nangkring di atas dashboard loh, di atas, bener-bener di atas nih, dengerin lagi. Yuk kita ke poin, kita nongkrong, bikin lo santai. Nikmati kopi Amazing melek meripat, semangat uripe, yeah, yeah, yeah. Vokalnya itu loh. Ajak pacarmu, ajak sobatmu, atau kendaraanmu, yo. Bikin lo happy, bikin lo santai. Yo salam Amazing melek meripat, semangat uripe, yo 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 yo. Wah, asik banget bro. La 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 la. Nah, efek gitarnya nih di posisinya agak ke kanan dia ya, efek gitar. Masuk lagi. Hai sobat Amazing, Niki Toya Kopi Tas Audio Villa Blimbing Jembangan Punggelan Banjarnegara. Yuk kita kepoin, kita nongkrong, bikin lo santai. Nikmati kopi Amazing melek meripat, semangat uripe, ye ye ye. Ajak pacarmu, ajak sobatmu, atau kendaanmu, ye. Aduh, kayak nggak mau turun dengernya. Nah, ini benar-benar sebuah sistem yang baru setting pertama aja sudah langsung merasakan keindahannya. Nah, biasanya apabila kita nanti serius akan kompetisi, ini akan dicek ulang. Entah getaran pintu lah, entah bocor-bocor di mana, itu kita akan cek. Tapi overall nih, kalau ngomong sound quality, ini saya berani jamin. Rata-rata ini kalau saya misalkan dijadikan sebagai acuan penjurian itu sudah 80%. Karena kalau ngomongin kompetisi kan tidak selamanya setiap tanding juga harus menang, tapi kita harus tahu porsinya dulu. Biasanya bangun mobil bagus seperti apa sih? Nah, kita biasanya begitu dengar pertama, tuningan pertama sudah nyangkut di hati, itu semangat tuh, wah enak nih. Tinggal nanti cari gerigi-geriginya yang kurang apa. Itulah seninya sebuah sistem audio mobil. Nah, di home audio juga sama. Oke, buat kalian kalau mau tanya-tanya soal audio yang branded, di kita juga tersedia. Kalau mau yang sedang-sedang ada, bahkan yang murah banget juga ada. Dan saya selalu bilang kalau mau bagus, player itu sangat penting. Semuanya saling mendukung tentunya. Bukan saya bilang player penting,
nanti kabel nggak dipikirin. Nah ini harus diperhatikan. Makanya sistem ini kalau dihitung-hitung, ini ya ratusan juta kalau dihitung total, karena ada peredamnya, ada kabel-kabelnya. Yang pasti begini, saya ceritakan untuk speaker 3W-nya saja itu sudah hampir 20 juta satu set. Super tweeter kalau harga dulu aja udah hampir 5 juta, itu harga lama. Nah akhirnya teleponnya bunyi. Sebentar ya, kita angkat dulu. Nah ternyata penawaran KTA. Saya cuekin dulu. Nah kita lanjutkan ya. Kalau kalian kepengen cari-cari audio, semuanya harus mendukung, tapi mempertahankan head unit boleh asalkan menambahkan UTX seperti ini, atau sekaligus ganti head unitnya. Nah beberapa mobil kalaupun ganti head unit Android, biasanya misalkan model yang sering kita jual itu berharap suara bagus seperti ini nggak bisa. Dan juga memperhitungkan kalau ganti head unit kadang ada yang kameranya tidak cocok, tapi sekarang sudah ada beberapa unit yang support terhadap kamera walaupun tetap agak butek ya. Nah ini hanya sekedar informasi aja. Nah kalau mau tanya-tanya nih, nomornya di bawah sini. Kalau di telepon sulit WA aja dulu, karena biasanya sibuk karena diurus oleh admin dan saya langsung. Oke, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih supportnya yang selalu mendukung tim Amazing Gang. Jangan bosan dukung terus, dukung dengan cara komen, like, subscribe, tekan tombol lonceng agar dapat notif di video berikutnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya. Cas Audio Amazing.